Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu 15 Februari 2023, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-6. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus, bab atau pasal 8, ayat 22 sampai dengan ayat 26. Pada suatu hari, tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia ke luar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang senang memilih proses yang instan untuk segala sesuatu. Bila hal itu berkaitan dengan ajaran, maka itu akan menghasilkan pemahaman yang dangkal. Kalau berkaitan dengan makanan, bisa jadi akan membawa berbagai penyakit berbahaya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus lewat daerah Betsaida. Masyarakat daerah itu hanya senang melihat mujizat, namun tidak mau percaya kepada Yesus. Ada seorang buta dibawa kepada Yesus. Beberapa temannya berharap dia akan dijamah dan disembuhkan oleh Yesus. Tidak ada petunjuk bahwa orang buta itu percaya kepada Yesus dan kuasanya. Karena itu, Yesus menyembuhkannya secara bertahap. Pertama, Yesus membawanya keluar kampung. Kemudian, untuk menghindari pemberitaan yang tidak tepat akan pengajarannya, lalu Yesus memasukkan ludahnya sebagai gambaran salep mata ke mata orang itu dan memegangnya. Kali ini dia bisa melihat, namun masih samar-samar. Orang terlihat seperti pohon-pohon. Saudara yang terkasih, orang buta itu pasti kaget karena sentuhan pribadi yang Yesus lakukan dan mulai kelihatan hasilnya. Lalu Yesus meletakkan tangannya pada mata orang itu. Kali ini dia sudah dapat melihat dengan jelas. Kesembuhan bertahap ini menolong pertumbuhan iman orang buta itu. Bukan hanya fisiknya yang disembuhkan, tetapi juga kerohaniannya dicelekkan. Kemudian Yesus melarangnya masuk kampung Betsaida. Tujuan Yesus jelas, yaitu untuk menghindari penyimpangan berita yang diciptakan oleh beberapa orang yang senang dengan mukjizatnya. Saudara-saudari yang terkasih, kuasa Tuhan dicurahkan apabila ada iman dalam diri orang tersebut. Tuhan tidak ingin penyembuhannya menjadi petunjuk umum. Hal ini juga menjadi peringatan bagi setiap kita untuk tidak mempertontonkan mukjizat kesembuhan. Terkadang Tuhan lambat menjawab berbagai permohonan doa kita karena Ia ingin mendewasakan iman kita. Lembutkan hati dan percayalah sungguh-sungguh agar dapat melihat dan mengalami kuasa Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, peristiwa penyembuhan tadi secara singkat dapat dikatakan seakan ada tahapan-tahapan dalam proses penyembuhan orang buta di Betsaida ini. Dalam kejadian ini, Yesus diperlihatkan sebagai pribadi yang terbuka kepada siapapun yang mungkin tidak dikenal olehnya. Ia mau menjamah orang buta tersebut, ia mau menyembuhkannya dengan cara yang unik. Ia menyembuhkan orang itu dengan cara meludahinya. Saudara-saudara yang terkasih, begitupun pula kalau kita mau merenung dan merefleksikan tentang diri kita. Percayalah, Tuhan selalu memiliki cara yang unik untuk mengatasi masalah yang dialami kita, umatnya.
Terkadang karya Allah begitu aneh dan menyakitkan. Terkadang karya Allah menyakiti kita. Tetapi sebenarnya Allah menyakiti kita demi kebaikan kita. Kalau tidak seperti itu, mungkin kita akan semakin sakit ataupun semakin menjauh dari Allah sendiri. Percayalah bahwa Allah tidak mau setiap umatnya menjauh dan menolak kasih Allah yang senantiasa Ia tawarkan pada kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, Engkau maha belas kasih terhadap semua orang yang menderita. Tolonglah dan mampukanlah aku untuk bisa menjadi tangan-tangan kasih-Mu yang dapat membantu sesamaku yang menderita itu. Tumbuhkan dan kembangkanlah rasa belas kasih-Mu dalam diriku. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.